Baru-baru ini Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan tajam setelah muncul sejumlah masalah dan isu di lembaga pimpinan Sri Mulyani itu. Publik kini mulai mengutarakan keluhan dan pengalaman buruk yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan di media sosial. Keluhan publik itu bahkan membuat Kemenko harus meminta maaf di media sosial hingga 3 kali dalam sehari pada Selasa 21 Maret. Berikut 3 keluhan publik yang viral hingga berujung 3 kali permintaan maaf Kementerian Keuangan dalam 1 hari. Warga negara Indonesia Fatimah Zahra Tunisa mengeluhkan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas pajak yang dikenakan dari piala hasil lomba. Fatimah melalui media sosial Twitternya mengaku ditagih pajak oleh Bea Cukai sebesar 4 juta rupiah untuk piala yang dikirim dari Jepang itu. Padahal saat itu dirinya menerima piala tanpa uang saat memenangkan lomba. Fatimah sempat menjelaskan kepada petugas bahwa piala tersebut hasil lomba, namun petugas tetap memaksa Fatimah untuk membayar pajak. Terkait hal itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo meminta maaf kepada Fatimah atas pengalaman buruk dari lingkungan Kementerian Keuangan. Menanggapi viralnya cerita Fatimah mendapat perlakuan buruk dari Bea Cukai, Alisa Wahid, anak mantan Presiden keempat RI, juga membagikan pengalamannya. Alisa Wahid melalui cuitannya mengatakan bahwa saat itu sekitar pada 2019 hingga 2020, pulang dari Taiwan sempat dicecar berbagai pertanyaan oleh petugas. Bahkan koper Alisa diacak-acak petugas Bea Cukai di bandara. Alisa juga sempat menjelaskan pekerjaan dirinya yang membuat dirinya bolak-balik ke luar negeri, hingga akhirnya petugas tersebut dengan muka kecut melepaskan Alisa. Menanggapi hal tersebut, pihak Bea Cukai pun memberikan pernyataan permintaan maaf. Juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan tak seharusnya prosedur pemeriksaan petugas Bea Cukai dilakukan seperti yang diceritakan Alisa. Keluhan lain kepada lingkungan Kementerian Keuangan disampaikan oleh komika Dodit Mulyanto. Dia mengaku pernah kena denda bayar pajak hingga 80 juta rupiah. Melalui unggahannya, Dodit mengatakan kejadian itu bermula saat dirinya kurang bayar ketika melaporkan SPT pajak pada 2016 silam. Namun dia mendapat denda hingga 80 juta dan mendapat penolakan ketika mengajukan permohonan dan penghapusan denda. Terkait kejadian itu, Justinus Prastowo kembali menyampaikan permintaan maaf yang ketiga kalinya dalam sehari. Ia juga berjanji akan mengusut keluhan Dodit kepada instansi terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.